Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi administrasi rumah sakit di Perguruan Tinggi Stikes Mutiara Mahakam Samarinda. Jadi di sini saya akan membahas mengenai demografi kependudukan. Mengapa sih kita perlu mempelajari tentang demografi kependudukan? Karena demografi kependudukan itu membahas tentang fertilitas, mortalitas, dan juga mobilitas penduduk, serta sebab akibat perkembangan penduduk. Dengan adanya informasi tersebut dapat dijadikan sebagai program pemerintah ke depannya. Apa sih itu demografi kependudukan? Jadi demografi kependudukan ini membahas tentang perubahan jumlah penduduk yang terjadi setiap waktu, di mana perubahan itu diakibatkan oleh fertilitas, mortalitas, migrasi, dan juga penuaan. Bagaimana cara kita menganalisis data demografi kependudukan? Yang bisa kita lakukan yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, serta survei penduduk. Kemudian, apa saja variabel data di dalam demografi kependudukan? Banyak sekali, namun biasanya variabel data itu berupa kelahiran, kematian, status perkawinan, umur, agama, dan juga jenis kelamin. Kondisi penduduk di perkotaan memiliki dua jenis gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, di mana sentripetal mendorong gerak ke dalam. Contohnya di perkotaan itu biasanya ada namanya fasilitas ojek online, sehingga memudahkan untuk transportasi. Sedangkan gaya sentrifugal itu sendiri yaitu gaya mendorong gaya dari luar. Contohnya kemacetan yang ada di kota, di mana lahan di kota itu mahal dan juga sempit. Struktur kependudukan di kota terdapat beberapa segi dalam kependudukan kota, yaitu dari segi demografi, segi ekonomi, dan segi segregasi. Masyarakat kota yang perlu kita ketahui yaitu memiliki ciri-ciri seperti pelapisan sosial ekonomi, mereka itu individualis, memiliki jarak sosial, serta toleransi sosial, dan juga pelapisan sosial. Sifat dari masyarakat kota yaitu sikap kehidupan yang egoisme, tingkah laku yang selalu bergerak maju, kreatif, radikal, dan dinamis, dan perwatakan yang bersifat materialistis. Untuk kondisi penduduk pedesaan, mereka itu desa memiliki ikatan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ciri-ciri dari masyarakat desa yaitu mereka homogenitas, memiliki hubungan primer, kontrol sosial, suka gotong royong, memiliki ikatan sosial yang kuat, magisnya religius, dan pola kehidupan di mana masyarakat desa memiliki mata pencarian agraris. Sifat dan hakikat dari masyarakat desa yaitu mata pencarian mereka agraris, kehidupan mereka harmonis, dan paguyuban atau kekeluargaan. Untuk gejala masyarakat desa yaitu seperti konflik yang terjadi mengenai masalah kependudukan, egois, dan perkawinan, serta kontroversi atau pertentangan dan kompetisi seperti berpikiran negatif atau iri hati. Mobilitas komunitas desa yaitu seperti mata pencarian petani di luar sektor pertanian sebagai pekerjaan primer dan sekunder, dan mobilitas geografis. Perubahan penduduk dari waktu ke waktu terjadi karena faktor demografis yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, seperti natalitas, mortalitas, dan juga migrasi. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, kependudukan dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non-produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan, di mana hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk di suatu wilayah dalam persatuan luas. Kegunaannya untuk dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.
Struktur penduduk negara maju dan juga negara berkembang, di mana negara maju berbentuk piramida stasioner dan tua, di mana stasioner angka kelahirannya hampir sama dengan angka kematian, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tuanya hampir sama, pertumbuhan penduduknya kecil, rasio ketergantungannya hampir nol, sedangkan di piramida tua, jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua, rasio ketergantungan rendah, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Struktur penduduk negara berkembang biasanya itu berbentuk piramida muda, di mana piramida muda ini penduduknya berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahirannya lebih besar daripada angka kematian. Pertumbuhan penduduknya sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, serta rasio ketergantungannya besar. Struktur sosial ini adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Struktur sosial dapat berbentuk horizontal dan vertikal, di mana horizontal adalah umur, agama, dan jenis kelamin, sedangkan secara vertikal ini adalah pekerjaan, kekayaan, dan pendidikan. Sumber data demografi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada sensus, di mana sensus merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh yang ada di Indonesia. Sensus biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Yang kedua ada registrasi, di mana registrasi ini merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pencatatan KTP dan yang lainnya. Survei, di mana survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Perbedaan sensus de facto dengan sensus de jure, di mana sensus de facto merupakan pencatatan datanya dilakukan oleh petugas kepada setiap penduduk yang berada di wilayah pada saat sensus dilakukan, yang artinya tidak ada antara pembeda penduduk asli dengan penduduk pendatang. Nah, sedangkan sensus de jure ini pencatatan dilakukan petugas hanya untuk penduduk yang memiliki kartu identitas atau KTP yang tercatat pada wilayah tersebut. Perbedaan data sekunder dan data primer, di mana data sekunder ini adalah data yang sudah diolah sehingga bentuknya itu sudah rapi, sedangkan data primer ini data yang masih mentah dan datanya langsung dari responden. Nah, contohnya hasil dari data wawancara, hasil survei, dan kuesioner. Perbedaan sensus, survei, dan registrasi penduduk berdasarkan cakupannya, di mana sensus mencangkup seluruh penduduk, untuk survei mencangkup sebagian penduduk, dan untuk registrasi mencangkup seluruh penduduk. Berdasarkan waktunya, sensus dilakukan 10 tahun sekali, sedangkan survei dilakukan 5 tahun sekali. Tergantung pendanaan. Untuk registrasi dilakukan secara terus-menerus tanpa ada jangka waktu. Pengertian dari validitas dan reliabilitas, di mana validitas berbicara mengenai keakuratan metode dan mengacu pada seberapa banyak fenomena yang akan diukur ataupun seberapa banyak informasi tidak terkait yang turut serta pada hasil. Reliabilitas adalah ukuran stabilitas atau konsistensi nilai tes yang digunakan dan sebagai uji coba terhadap instrumen penelitian untuk melihat konsistensi dan kestabilan dalam mengukur data. Apa itu ukuran demografi? Ukuran demografi adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena demografi. Fenomena demografi tersebut yakni fertilitas, mortalitas, perkawinan, dan migrasi. Tujuan dari pengukuran fenomena tersebut adalah tentang dinamika yang terjadi di suatu wilayah. Manfaat dari demografi memiliki data mengenai pertumbuhan penduduk, memiliki data penduduk mampu hingga tidak mampu, di mana yang berhak menerima bantuan dengan tepat.
yang kemudian merancang kebijakan dalam berbagai bidang demi pemerataan ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ukuran-ukuran demografi yaitu rate yang membahas tentang kejadian fenomena demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu. Ada rasio, perbandingan antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Kemudian ada proporsi, yaitu perbandingan antara dua bilangan di mana pembilang bagian dari penyebut. Dan kemudian ada konstanta, bilangan yang tetap biasanya 100.000 atau 100.000, di mana rate, rasio, proporsi dapat dikalikan untuk menggambarkan ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. Kemudian manfaat piramida penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita, untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara, untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan usia, untuk mengetahui golongan penduduk produktif dan non-produktif. Selanjutnya kita membahas tentang mortalitas, di mana mortalitas adalah kematian atau merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran, fertilitas, dan mobilitas penduduk. 3 konsep keadaan vital mutually eksklusif. Yang pertama lahir hidup, yang kedua mati, dan yang ketiga lahir mati. Pengukuran angka kematian. Yang pertama ada tingkat kematian kasar, ada tingkat kematian menurut umur, tingkat kematian bayi, tingkat kematian anak, dan angka kematian ibu. Yang selanjutnya kita membahas tentang morbiditas, di mana morbiditas ini ialah derajat sakit atau cedera atau gangguan pada suatu populasi, atau disebut juga penyimpangan dari status kesehatan atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Nah, biasanya ini dinyatakan dalam angka prevalensi atau insiden yang umum. Sumber data morbiditas itu berasal dari sumber data dan laporan penyakit menular, catatan klinis dan catatan medis rumah sakit, data dan catatan dari organisasi managed care, dan ada juga perunutan pencatatan dan registrasi, kemudian ada registrasi, kemudian ada perunutan pencatatan dan komputerisasi, kemudian ada survei status kesehatan dan penyakit. Kemudian 3 aspek penting dalam perhitungan morbiditas, yaitu ada rate, rasio, dan proporsi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan kita mengenai demografi kependudukan dapat memberikan ilmu baru kepada teman-teman semua dan memberikan manfaat kepada saya. Semoga kita semua dapat mengerti tentang demografi kependudukan itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.